Salam sejahtera bagi keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Damai sejahtera Allah Tritunggal dalam Tuhan Yesus Kristus memerintah dalam hidup keluarga Kristen yang terkasih. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus firman yang hidup, di saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dalam memahami apa yang Bapa kehendaki dan rencanakan dalam hidup kami, melalui firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Kolose pasal 2, ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah dibangkitkan Dia dari orang mati. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah setiap orang Kristen yang mendengarkan firman Allah serta memegangnya dalam kehidupan mereka. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, santapan harian keluarga saat ini berjudul Menjadi Murid yang Tetap Setia pada Kristus. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, kesetiaan sebagai seorang murid Yesus sangat diperlukan bagi orang percaya. Tanpa kesetiaan, maka orang percaya mudah meninggalkan iman mereka kepada Yesus dan berpaling pada ajaran yang lain. Apalagi ajaran yang dibuat sedemikian untuk menyenangkan hati dan pikiran manusia karena menawarkan hal-hal yang baik semata dan tidak mau menerima tantangan karena iman. Firman Tuhan saat ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose menghadapi tantangan ajaran sesat. Ajaran yang dipengaruhi oleh pemikiran filsafat sehingga kedengarannya indah dan menawan hati para pendengarnya. Menurut Rasul Paulus, ajaran itu didasarkan pada pemikiran dan kelicikan manusia, bukan dari Tuhan. Karena itu, umat harus waspada dan hati-hati agar jangan mereka terpengaruh dengan ajaran yang palsu, ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para rasul. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, peringatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose juga disampaikan kepada kita bahwa di zaman ini ada pengaruh paham materialisme dan hedonisme yang sangat menyesatkan orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Hidup mereka dengan menjadikan materi dan kenikmatan sebagai tujuan hidup. Akibatnya, terjadi banyak kejahatan di mana-mana. Karena itu, kita sebagai keluarga Kristen diminta untuk menjadi murid yang tetap setia pada Kristus. Setia menjalani hidup sesuai dengan kehendak Yesus, agar kita tidak mudah tersesat. Setia kepada Yesus harus terwujud
dalam sikap dan tutur kata kita, baik di keluarga, gereja, dan juga masyarakat, sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah keluarga kami dalam menghadapi pengaruh zaman ini. Allah Tritunggal sumber damai sejahtera, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dalam dunia ini oleh Yesus Kristus. Amin.